Hai teman-teman, welcome back to my channel. Di video kali ini aku mau mereview sebuah aplikasi Brainly. Aplikasi Brainly adalah aplikasi untuk pembelajaran kita gitu guys, sebagai siswa ataupun murid yang sekolah gitu ya. Menurut aku kayaknya bisa untuk SD, SMP ataupun SMA di aplikasi Brainly ini. Jadi aplikasi Brainly adalah aplikasi nomor 1 di Play Store loh guys. Karena aku pas mau download, aku lihat dulu nih, wah ternyata Brainly adalah aplikasi nomor 1 untuk kategori pendidikan gitu ya guys. Menurut aku sih ya cukup baik gitu ya. Penasaran sama aplikasinya? Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa diklik tombol subscribe-nya dan diklik tombol loncengnya juga supaya aku semakin semangat untuk membuat video-video yang bermanfaat dan supaya channel ini makin berkembang. Lanjut ke videonya ya guys. Sekarang aku udah ada di aplikasi Brainly-nya. Sebelum kalian masuk biasanya disuruh login ya guys. Jadi biasanya waktu pertama masuk di aplikasi Brainly-nya kalian bisa login menggunakan akun email, akun Google, ataupun akun Facebook. Setelah itu biasanya kalian disuruh pilih untuk profil kalian ataupun iyalah ya guys, untuk profil kalian. Tuh, bisa kalian pilih ya, banyak banget loh gambarnya. Nah, itu aku dapat 55 poin. Kenapa? Karena aku membantu soal-soal yang ada di aplikasi Brainly ini. Jadi aplikasi Brainly ini kayak saling menguntungkan gitu loh guys. Misalnya ada seseorang yang menulis soal, kemudian kita itu disuruh membantu gitu. Biasanya yang bintangnya banyak itu adalah jawaban yang paling benar ataupun yang paling efektif lah gitu ya. Tuh. Misalnya kita klik bantu ataupun mulai. Tuh kan guys, banyak banget pertanyaan yang masuk 0 menit yang lalu. Terus banyak yang baru masuk loh guys. Bisa kalian bantu gitu ya. Nah, kalau ini buku sekolah, kalian bisa klik, bisa dipelajarin juga ya, ada videonya. Cuman menurut aku kayak kurang gimana gitu ya. Soalnya tadi aku udah coba, tapi kayak kurang nyambung sama buku di sekolah gitu. Tapi kalian bisa juga kok nonton-nonton videonya gitu, ataupun baca-baca artikelnya. Di sini kita bisa menulis soalnya. Misalnya puisi adalah, ini menyangkut pelajaran bahasa Indonesia ya guys. Tuh jawabannya banyak banget. Kan aku tanyanya puisi adalah, jadi maksudnya pengertian dari puisi itu apa? Di situ bintangnya ada yang 3,6, 4,2, 4,8. Nah, kita cari bintangnya yang paling banyak ya guys. Nah, ini ada 5,0. Kita klik ya. Di sini tuh dijelasin loh guys, puisi lama, terus penjelasannya juga ya. Puisi merupakan karya sastra yang terikat dengan beragam unsur pembangunnya. Unsur pembangun puisi terdiri dari unsur fisik dan batin. Unsur fisik sendiri terbagi menjadi unsur intrinsik dan ekstrinsik. Nah, ini jawabannya terverifikasi ya guys dari aplikasi Brainly-nya. Jadi ini cocok banget untuk kalian tulis gitu. Misalnya ada soal tentang puisi gitu. Nah, kita juga bisa coba pertanyaan yang lain. Misalnya ini nyambung ke IPA sih kayaknya. Hewan apa yang berkembang biak secara ovovivipar? Ingat, kalian bisa cari bintang yang paling banyak seperti yang aku jelasin tadi ya. Tuh yang paling banyak itu yang 5,0. Langsung aja kita klik. Udah ada jawabannya ya guys. Hewan yang berkembang biak berkembang secara ovovivipar adalah hiu, ikan pari, buaya, ikan gapi-gapi, dan lain-lain ya.
Di sini kita juga bisa memfotokan soalnya ya. Mari kita coba. Di sini aku mau nyoba fotoin soal matematika, apakah bisa gitu ya. Ini nanti aku crop cuman satu soal aja ya guys. Simak videonya sampai habis. Di sini ada dua pilihan, pindai matematika dan pindai soal. Kenapa aku pilih yang matematika? Karena di LKS aku itu tuh kelas 9 sekarang tuh kayak soal-soal tuh jarang di pelajaran lain selain matematika gitu ya guys. Mari kita fotoin yang soal matematika. Katanya sih satu soal aja gitu ya. Mari kita crop sampai yang nomor satu aja ya guys. Namanya juga satu soal gitu. Ini sih menurut aku kalau nggak pakai aplikasi juga gampang sih. Ini kan cuma ngetes aja gitu apakah bisa atau enggak. Langsung kita klik gunakan foto ini. Wah, ternyata keluar guys. Emang harus sinyalnya yang kuat, kemudian soalnya juga harus teliti ataupun harus jelas gitu ya, supaya si aplikasi ini nggak bingung gitu mencarikan solusinya. Meskipun kayaknya tadi yang aku fotoin angkanya ada yang salah gitu ya. Yang tadi tuh kayaknya 3 pangkat 6 dikali 3 pangkat 2. Kalau yang ini 3 pangkat 8 dikali 3 pangkat 2. Tapi nggak apa-apa sih menurut aku. Ini udah cukup bagus gitu ya, membantu. Coba kita klik yang evaluasi. Nah, keluarnya sih seperti ini ya guys. Ini dijumlahkan juga sih kayaknya, soalnya tuh jumlahnya sampai segitu. Tadi sempat aku hitung dari kalkulator, ternyata bener guys, hasilnya itu 59.049 gitu. Itu kalau udah dikali-kali ya. Kalau simpelnya kan 3 pangkat 10, jadi pangkatnya yang ditambahin gitu. Kalau yang faktor gimana? Nah, kalau yang faktor yang aku bilang tadi ya, jadi 3 pangkat 8 dikali 3 pangkat 2, yaitu kan karena 3-nya itu udah bilangan yang 3-nya udah sama ya guys. Jadi cuman ditambah itu yang 8 ditambah 2 jadi 10. Hasilnya 3 pangkat 10. 3 dikali 3 dikali 3 sampai 10 kali gitu. Hasilnya 59 berapa gitu. Kalian bisa klik like juga ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya guys pembelajaran di aplikasi Brainly. Kalian kalau membantu seseorang yang kesusahan dalam menjawab soal, kalian bisa juga dan kalian bisa mendapatkan poin. Segitu dulu aja tutorialnya. Oke, itu dia tadi penjelasan aku tentang aplikasi Brainly. Semoga kalian bisa memahaminya dan semoga bermanfaat ya. Support terus channel ini dengan cara di like, comment, and subscribe. Serta jangan lupa di share ke seluruh sosial media yang kalian punya. See you guys!